Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu turqamina wa qawla haibah. Salatan tammatan daimatan lazimatan bi tilkal hadratil aliyyah. إلى النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة أجمعين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمطلوبين والروحانيين والكاتبين بسيفهم ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش عليهم السلام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bisa ketemu lagi insyaallah dengan pertemuan kita dengan istiqomah yang kita jaga ini. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan langkah kita ini bekal dari langkah yang istiqomah dan dijadikan istiqomah kita ini menjadi bagian dari pandangan daripada Rasulullah SAW agar kita mendapat syafaat daripada syafaat Rasulullah daripada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas pertama di kitab Ta'lim wa Ta'lim lanjutan dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakir nas bil ulumi fitahya la takun min ulumuha biba'i. Jadi amalkan ilmu. Ini kita dalam mengamalkan ilmu ini, manusia disuruh untuk mengamalkan itu seperti mana ilmu kita hidup. Jangan menjauhi orang-orang yang berilmu. La takun min ulumuha biba'i. Jadi kalau ada orang yang berilmu jangan jauhi itu. Detil. Karena ada kalanya petunjuk atau petuah yang didapatkan oleh orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah itu adalah satu hidayah buat kita. Nah, dekati sama orang-orang yang alim. Sini pesan beliau supaya santri ini atau jamaah gak jauh-jauh dari nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Maka kita jangan jauh-jauh dari orang-orang yang berilmu. Karena pembahasannya pasti ada bobot ilmunya. Jadi bekalnya santri bukan malah disuruh layaban. Ya, ketemu teman-teman tak layaban. Kalau aja buat refreshing ada porsinya sendiri. Tapi kita dianjurkan ketika para jamaah yang ingin menimba ilmu itu jauh lebih manfaat, maka kita disuruh jangan jauh-jauh daripada orang-orang yang berilmu. In katamtal uluma unsita hatta la tara khayra jahilin wa bari. Jadi jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuatmu lupa sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Jadi kalau ada orang yang bahasa kata menyembunyikan itu ilmu, ini ancaman sebetulnya. Ancamannya bukan malah dia makin jadi orang berilmu, bukan. Malah dia akan kelihatan seperti orang bodoh. Bahkan dia jadi bodoh. Ya. Dan Allah akan jadikan dia tumpul akalnya. La tara khayra jahilin wa bani. Kita jadi kelihatan kalau ada orang-orang yang pelit ilmu
jahil gitu, menunjukkan dirinya seolah-olah bodoh, padahal dia tahu, itu jadi bodoh beneran. Jadi jangan sampai kita pelit sama ilmu. Kalau ada perkara yang membuat harus disampaikan, ya minimal banget sama orang terdekat. Siapa yang orang terdekat kita? Ya nggak jauh, yang serumah, ada yang rumah yang sekamar. Jadi kita ceritain, kita bilang, kalau ada dapat informasi ilmu dalam majlis atau dalam ruang kita dalam tafakur, kasih tahu kita, anak kita, teman kita. Takut ketika kita tahu daripada informasi ilmu tersebut, kalau kita sembunyikan, kita nggak buru-buru ngasih tahu, umur kita nggak ada. Nah ini bakal jadi petaka buat kita. Ya, apa yang kita punya belum sempat kita kasih, belum sempat kita sedekah. Ini jangan sampai kebodohan itu menjadi ruang buat kita untuk menunjukin bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Jangan sampai ruang kebodohan itu kan harusnya kita buang. Kalau ada juga, tapi bukan berarti kita ngomong itu asal-asalan. Ya. Ngomong tanpa ilmu juga petaka, bahaya. Tapi kalau tahu ilmu, itu buru-buru kita kasih tahu. Dengan porsinya, jangan ngomong sama orang baru aja hijrah, misalnya kalau ilmu berat-berat, mau mantek, mau ngawur, mau serus, iya, ada nyambung. Orang gue tahu ilmu nyervis AC, ngomong sama orang yang biasa buka Grab. Gitu, ilmunya cuma ilmu online doang. Kasih tahu ilmu fisik, benerin kulkas begini, benerin AC begini, bukan tempatnya. Tapi ketika ada ilmu yang mudah untuk kita sampaikan dari kiat-kiat kita, istilahnya berkeluarga, bertetangga, bersahabat, berteman dengan berhubungan, jangan pelit-pelit. Kasih tahu, ente kalau mau ketemu sama ini bilang ini, jangan dijauhin, dosa kita kasih tahu, dosa. Jadi ada wayahnya kita ini harus tegas ya, untuk menunjukkan informasi yang kita tahu. Jangan sampai kita menungguin petaka teman-teman atau kerabat kita sampai kejeblok gitu, jeblos. Gua kata apa? Kata temennya, apa lu kata? Perasaan kata gua kata apa-apa. Nah, ya kan? Hati kita doang berarti ya. Kenapa? Belum sampai informasi kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada murid kita. Ketika sampai terjeblos kepada jurang penistaan, ini jangan sampai itu menjadi bumerang yang kelak di hadapan Allah kita nggak bisa bersaksi apa-apa. Yang ada ya kebugan malaikat. Ngapa kalau dikasih tahu? Ada waktu, ada kesempatan. Ya. Apa disimpan aja? Tuh lihatin akibatnya. Itu akhirnya anak orang yang kena korban. Ya, misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, itu biarin. Jangan kita biarin. Sebisa mungkin kita kasih tahu ilmu yang harusnya kita sampaikan. Kita kan belajar ta'lim, belajar adab lisan, belajar fikih, kasih tahu kan bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sopan, namanya fikih. Ini salah satu kiat yang bermanfaat. Bukan makin berkurang kalau kita kasih. Allah makin tambah, sama seperti mana kita sedekah. Ya. Sama kita bersedekah, ketika kita bersedekah atas dasar syukur, la azidannakum. Ain syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah dari syukur itu. Nah, ini salah satu bagaimana cahaya itu bisa semakin nambah terangnya ketika kita menitipkan cahaya lilin-lilin itu kepada yang lain. Kan makin banyak lilin-lilin. Tiba-tiba di satu masa lilin itu terang benderang, bermanfaat, maka kita sebagai pemberinya tidak akan dikurangi sedikit pun pahala cahaya itu. Ya. Supaya apa? Supaya ilmu kita dalam kategori manfaat. Walaupun satu huruf. Sampai kita ini anggap remeh ilmu. Kayaknya sih nanti juga tahu dari yang lain. Ya, kalau kita masih bisa bilangin. Kalau misalnya dia satu payung sama kita, misalnya dia satu majelis sama kita, satu grup rasanya. Cuma jangan terbaik juga, tahu informasi main sarsen aja.
kagak dikonfirmasi lagi itu ilmu ini. Kata Ustaz harus dikasih tahu. Tapi kalau sarser aja kan bahaya juga. Ya, kita nggak memandang di situ ada yang sensitif, ada yang kadar keilmuannya kurang. Ya, akhirnya jadi kegaduhan lah. Yang tadi niat baik, ya, nggak sampai. Jadi jangan sampai juga niat baik kita itu kalau salah akhirnya bukan jadi baik. Ibu, ثم ألجمت يوم القيامة نارا وتلهبت بالعذاب شديد. Dan pada hari kiamat nanti itu kamu akan dikalungi apinya neraka sehingga tubuhmu hangus. Sama siapa? Sama orang yang pelit tadi. Kalau pelit sama ilmu, akhirnya kita dikalungi itu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kepunyaan yang kita ada, kepemilikan yang kita miliki, kuasa untuk memberi itu kita tahan. Ini salah satu maksudnya ilmu itu yang akan menjadi menjadi bencana. Jadi dikalungi kita oleh api neraka dari kiamat. Ada juga ini karena sifatnya ini ya harus dijadikan acuan bahwa kita harus duduk sama orang-orang baik, sama orang-orang pintar, sama orang-orang berilmu, supaya malapetaka itu nggak jatuh sama kita. Kayak contoh pernah kejadian, ya, ini kejadian nyata, kisah nyata dari seorang yang alhamdulillah ahli mungkin sendiri. Beliau bercerita bahwa seorang hafidh Quran, penghafal Quran, ketika beliau sudah selesai dari hafalannya, di wisuda ceritanya, ingin merayakan dengan perayaan yang kira-kira membuat senangnya dia. Jadi ukuran senangnya dia itu ceritanya nonton kan dalam hukum sendiri kan ya maksiat bahasanya. Dulu apalagi bukan yang sekarang. Tontonan mungkin sekarang masih bisa disaring. Dulu itu enggak. Zaman-zaman dulu itu yang namanya bioskop udah masya Allah, ya gambar-gambarnya vulgar gitu, identik dengan bukilah bahasanya. Nah karena ini orang terkekang, misalnya dia menganggap bahwa menghafal selama ini adalah satu kewajiban yang dituntut oleh keluarga atau dari bapak ibunya, maka ini dijadikan beban sama dia. Saya kapan bisa menghibur diri saya? Akhirnya dia turuti nafsunya. Dia bergaul sama teman-teman, yaitu dia tadi yang ya arah ke sana itu lebih mudah. Coba dia gaulnya sama yang baik-baik, nggak mungkin. Mesti ada nasihat-nasihat yang baik. Karena dia bergaul sama yang merusak daripada mental agamanya dia pergi nonton. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia nonton, dia nikmati itu, dia punya hiburan, ya, dia puas-puasin, bahasanya dia puasin nafsunya, maksiatnya dia dipasang. Dari pandangannya dia kan kalau melihat bioskop mungkin zaman dulu itu udah hal yang luar biasa maksiatnya, keluar dari zona air. Beda sama sekarang ya, bukan normanya yang sekarang, yang dulu. Akhirnya petaka yang didapatkan apa? Ketika dia pulang ke pesantren, ke gurunya, tiba-tiba dia menangis terkerung-kerung. Apa yang terjadi? Hafalannya semua hilang, lupa. Padahal baru kemarin dia sudah. Ini sudah nyata. Anda dengar sendiri dari apa istilahnya sahihul riwayat yang berkaitan sama kisah tersebut. Ya walaupun tidak disebutkan namanya. Nah, ini artinya ibadah yang begitu agung dan mulia. Ibadah yang begitu luar biasa, hafalan wahyunya Allah, cahayanya Allah yang disimpan di dadanya dan di kepalanya dirayakan dengan nilai-nilai maksiat. Allah yang murka, diilangi. Kita pikir pakai jedor kali apa gimana? Enggak, langsung itu bahasanya laknat ya. Allah laknat. Alhamdulillah riwayat tersebut langsung ada dengar. Jadi kisah itu bukan kisah yang ada. Tidak nyata apa. Ini salah satu petaka atau masya Allah bencana. Kalau aja sampai ketika kita ingin meremehkan cahaya Allah ya, dengan amalan-amalan
yang kita anggap ini nafsu, seketika ilmu Allah turun. Nasihat guru, ayat-ayat yang dia pernah dengar hilang saja. Apa yang dia? Dia nurutin hawa nafsu. Coba tanya sama orang-orang pelaku maksiat, pelanggar nasihat, apa yang dia? Dia nggak ingat sama iman dia katanya. Dia nggak ingat sama nasihat, dia nggak ingat sama ayat-ayat Allah. Sengaja memang Allah jadikan dia lupa karena dia menerobos apa? Dari peringatan-peringatan agama. Alhamdulillah yang ada akhirnya penyesalan. Itu baru dunia, belum di akhirat. Alhamdulillah misalnya. Makanya kita disuruh untuk merujuk terus, kita disuruh kembali, kita disuruh untuk menyadarkan diri kita, muhasabah nafsi, mengukur diri, kita ngitung-ngitung sebelum ada penghisaban. Supaya apa? Kalau memang itu lupa, kalau memang itu khilaf, kalau memang itu kesalahan, kembaliin lagi. Masih banyak kesempatan setelah diri masih ada. Nah, ini nasihat daripada beliau, jangan sampai kalau ilmu ini pelit sama ilmu, ya. Pelit sama ilmu, terus juga meremehkan ilmu itu, dan alhamdulillah ancamannya itu adalah dikalungkan kepemilikan itu kelak di akhirat dengan api neraka. Walaupun dari talibul ilmi menggunakan nazar wal mutarahati, fayanbaghi an yakuna bil insaf wat ta'anni wat ta'ammul wat taharrus. Ya, anishtagati fa innal munadharatu dzakara musyawaratu innama yaqsud ta'ammul wa ta'anni. Jadi para santri ini diminta untuk harus sering mendiskusikan sesuatu yang mendapatkan masalah untuk teman-temannya. Kita disuruh sering-sering diskusi. Kenapa? Karena menghadirkan masalah kepada teman-teman. Diskusi ini juga yang berhubungan dengan dengan keagamaan, dengan keilmuan, dengan hubungan sosial kita. Yang pasti juga diskusinya jangan sampai bikin gaduh juga, harus mengatakan tertib. Yang namanya diskusi kadang-kadang kan juga emang ada pro kontra ya. Ini pendapatnya begini, kadang-kadang ada gesekan-gesekan di dalam diskusi. Tapi kita ingatkan tujuan semuanya itu baik. Kalau dalam diskusi ini yang runtunan adalah niat baik, nah itu yang harus dipegang. Harus dipegang adalah tujuan baik. Supaya apa? Supaya tata tertib dalam diskusi ini juga tidak menimbulkan kegaduhan, tidak ada emosi. Titik musyawarahnya juga harus dicari kebenaran dari titik musyawarah. Benar nggak nih apa yang kita kita pegang nih dari pendapat si fulan. Coba kalau kita memegang pendapatnya fulan nih atas diskusi ini, coba madaratnya jauh lebih mana? Lebih dikit apa lebih banyak misalnya dalam hal-hal yang sifatnya pilihan. Nah, ini kita disuruh untuk sering-sering berdiskusi supaya ilmu itu atau hasil daripada tujuan diskusi tersebut manfaat. Alhamdulillah, ini insyaallah kita bahas berlanjut di